Septia Kurniarini, tenaga kerja wanita asal Jember, Jawa Timur mengalami sakit parah di tangan dan kaki sepulang dari Singapura tempatnya bekerja. Perempuan umur 38 tahun ini sekarang hanya bisa berdiam diri di dalam kamar tidur di kediamannya di perumahan Taman Gading, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur pada Jumat 20 Desember 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur untuk Anda. Rekan Imam, silakan laporan selengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kemarin Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kahar Karding meninjau kediaman tenaga kerja wanita bernama Septia Kurniarini yang mengalami sakit cukup parah karena tangan dan kakinya menghitam setelah menjalani operasi di Sengkang Hospital Singapura. Dan eh, hal tersebut sudah dia rasakan sudah sejak 3 bulan ini dan setelah mengalami sakit tersebut dia dipulangkan di Kabupaten Jember, tepatnya di perumahan Taman Gading, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sejak eh, Oktober tanggal 28 2024 kemarin. Dan kondisinya juga saat ini tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala karena jemari tangan dan jemari kakinya menghitam dan juga kaku tidak bisa digerakkan. Hal itu membuat dia saat ini terpaksa harus menjadi bunga kasur dan dirawat oleh suaminya. Dan hasil konfirmasi kepada kami, dia mengalami hal tersebut awalnya terjadi bisul di bagian selangkangannya, dan kemudian dia meminta obat kepada majikannya ketika bekerja di Singapura itu untuk pereda nyeri. Tetapi obat yang diberikan kepada majikannya tersebut tidak eh, efek apapun terhadap penyakit bisulnya itu. Karena sudah nyeri, akhirnya eh, dia mencoba untuk eh, berobat ke klinik terdekat di daerah Singapura sana. Namun obat yang diberikan oleh klinik tersebut eh, juga tidak berdampak apapun. Akhirnya dia berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan di Sengkang Hospital Singapura, dan di sana disarankan untuk melakukan operasi dan eh, karena bisul tersebut akibat infeksi yang cukup parah sehingga harus dilakukan operasi. Dan pada 27 September dia melakukan operasi di rumah sakit Singapura. Dan setelah menjalani operasi tersebut dia mengaku sempat koma selama 9 hari, tidak sadarkan diri, dan begitu bangun eh, tangan dan juga kakinya dibungkus oleh kain dan diikat eh, dengan tali di bagian eh, tempat tidur rumah sakit. Dan kemudian dia bertanya ada apa. Kemudian setelah dibuka bungkus tersebut, tangan dan juga kakinya sudah menghitam, mulai dari pergelangan tangan maupun pergelangan kaki. Saat ditanya kepada dokter setempat, tidak diberikan penjelasan apapun. Dan setelah mengalami penyakit tersebut, majikannya membawa dia di rumah sakit kawasan Batam, Kepulauan Riau. Dan di sana dia juga tidak membawa apa-apa karena seluruh perhiasan dan pakaiannya diambil oleh majikannya. Dan kemudian dia meminta bantuan kepada KBRI agar segera dipulangkan, dan akhirnya pada 27 Oktober dia pun akhirnya tiba di Kabupaten Jember. Ketika datang di Kabupaten Jember, dia sempat melakukan opname di Rumah Sakit Bina Sehat untuk dilakukan eh, pemeriksaan awal setelah melakukan perjalanan jauh dari Batam menuju ke Jawa Timur. Dan eh,
dia mengaku sudah bekerja di Singapura sejak tahun 2021 dan eh, sebenarnya kontraknya belum selesai karena kondisinya sakit. Akhirnya majikannya memulangkan dan sampai saat ini dia sudah tidak memiliki atau tidak pernah berkomunikasi dengan majikannya yang ada di Singapura. Dan dia mengaku bekerja di Singapura lewat jalur undangan atau langsung dari majikannya, sehingga tidak melalui agensi ataupun tidak melalui lembaga penyedia jasa layanan pekerja migran yang ada di Indonesia, sehingga dapat dikatakan dia eh, bekerja di Singapura lewat jalur non prosedural. Dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding pun mengaku tidak bisa berbuat banyak karena tidak bisa melacak lokasi tempat dia bekerja karena lewat jalur perseorangan, tidak melalui lewat agen perusahaan resmi ataupun lewat lembaga milik negara, sehingga tidak bisa memonitor lokasi dia bekerja untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah Singapura karena tidak ada dokumen yang bisa dilacak sebagai pembanding kepada pihak Singapura. Dan saat ini Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hanya bisa berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jember serta Rumah Sakit Bina Sehat agar TKI ini bisa mendapatkan perawatan dan bisa sembuh dari penyakitnya. Dan hasil diagnosa dari Rumah Sakit Bina Sehat Kabupaten Jember telah ditemukan penyebab eh, pekerja migran ini mengalami penyakit tersebut. Hasil diagnosanya mengarah adanya infeksi yang tidak terselesaikan ketika yang bersangkutan menjalani operasi di Singapura. Dan menghitamnya bagian tangan dan juga kakinya itu karena ada kematian sel pada tubuhnya sehingga kulitnya pun menghitam. Dan saat ini eh, Rumah Sakit Bina Sehat mencoba untuk melakukan pengobatan secara rawat jalan dengan menggunakan obat-obatan yang ada untuk bisa agar untuk membersihkan sel-sel yang mati itu yang diharapkan bisa menumbuhkan sel baru. Dan pihak Rumah Sakit Bina Sehat juga mencoba untuk menahan diri agar tidak sampai terjadi amputasi terhadap pasien tersebut. Dan pihak Rumah Sakit Bina Sehat juga tidak bisa menjamin TKI ini akan bisa sembuh total seperti sedia kala. Tetapi target utamanya perempuan tersebut tidak merasakan nyeri pada bagian tubuhnya, khususnya di bagian pergelangan tangan dan kaki, supaya bisa beraktivitas dan paling tidak merasakan nyeri setiap hari. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, jurnalis Tribun Jatim Timur atas laporan dan juga informasi dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi berikut, kami tampilkan keterangan dari sejumlah pihak terkait. Kementerian P2M ini bertanggung jawab terhadap semua proses mulai dari sebelum berangkat, penempatan, sampai nanti kepulangan. Memang setelah saya mempelajari tadi, beliau ini berangkatnya tidak prosedural, non-prosedural, sehingga tanggung jawab agensi atau majikan itu hampir tidak ada. Nah, oleh karena itu, ini saya kira edukasi bagi masyarakat Indonesia yang bekerja. Masalah kesehatan. Dan tadi saya lihat kondisinya udah jauh lebih baik dari awal. Walaupun mungkin tidak bisa sembuh total, tapi kami optimis masih bisa mengawal kesehatannya untuk paling tidak bisa mandiri. Kenapa tuh? Ya, kalau dari riwayatnya sepertinya ada masalah penanganan waktu di rumah sakit di Singapura. Ada masalah infeksi yang belum tertuntaskan,
yang sampai berefek kepada jari-jari tangan dan jari-jari kaki yang mengalami nekrotik ya, kematian sel-selnya. Namun hari ini kita lihat kondisinya daripada awal datang, kalau awal itu di pergelangan tangan, pergelangan kaki, sekarang sudah maju ke jari-jari. Mudah-mudahan masih ada perkembangan lebih baik. Setidaknya PRG kita itu tidak lagi nyeri dan bisa lebih menggerakkan tangan dan kakinya dengan pelatihan. Kalau boleh tahu mulai kapan beliau berobat ke penasihat? Begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.